Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya cintai karena Allah, marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita telah dikaruniai taufik dan hidayah sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban untuk melaksanakan tujuan dari Allah menciptakan kita manusia. Rasulullah menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang mempertaruhkan nyawanya dan hartanya untuk berjihad kemudian mati syahid. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dalam kesempatan ini, supaya apa yang kita jelaskan memiliki waktu yang cukup, maka pembicaraan kita pada saat ini khusus yang berkaitan dengan ibadah kurban. Salah satu ibadah yang paling utama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut, dalilnya kita semua sudah tahu, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Al-Kautsar ayat 2. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami.
Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 321, Ibnu Majah nomor 3123, dan riwayat Hakim nomor 389. Pembicaraan kita tidak memasuki pembicaraan ilmiah yang berkaitan dengan hukum ibadah kurban. Cuma sekedar tahu dari hadis yang saya bacakan tadi, ada ulama yang mengatakan apabila kita memiliki kelapangan maka wajib berkurban. Tetapi yang rajih, hukum dari ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang fikih ibadah kurban itu sendiri. Yang pertama adalah syarat-syarat menyembelih agar sembelihan itu menjadi sah. Pertama, membaca basmalah, artinya membaca bismillah. Ini syarat yang tidak bisa gugur, baik disengaja, baik lupa, baik tidak tahu. Jadi tidak bisa gugur, aku kada tahu pang, atau aku kada ingat. Termasuk orang-orang yang jahil sehingga tidak membaca basmalah ketika menyembelih tidak sah, dan hewan tersebut menjadi haram hukumnya dimakan. Ini pendapat yang rajih dari perbedaan pendapat yang ada. Untuk itu perlu dalil. Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismallahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan sesungguhnya itu dosa. Syarat ini berlaku pada penyembelihan hewan kurban. Dasarnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari nomor 5565, dan riwayat Muslim nomor 1966. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 kambing kibas yang berwarna putih bercampur hitam, lagi bertanduk. Beliau membaca basmalah dan bertakbir, wa yusammi wa yukabbir. Jadi bismillah, Allahu Akbar, baca bismillah dan bertakbir. Kemudian yang kedua, yang menyembelih harus orang yang berakal. Orang gila tidak sah sembelihannya, walaupun dia membaca basmalah
sebab tidak ada niat dan kehendak pada dirinya. Dan orang gila termasuk salah satu orang yang diangkat pena darinya. Kemudian yang ketiga, yang menyembelih harus muslim. Secara umum memang ada dalil ahli kitab Yahudi atau Nasrani, seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Yang dimaksud dengan ayat ini, kalau kita di suatu tempat bertetangga dengan Yahudi atau Nasrani, kebetulan dia nyembelih kambing, maka sembelihan mereka itu halal bagi kamu. Akan tetapi khusus untuk hewan kurban itu tidak boleh disembelih oleh ahli kitab atau diwakilkan kepada ahli kitab, sebab kurban adalah amalan ibadah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah kecuali dilakukan oleh seorang muslim. Yang keempat, harus terpancar darah tatkala dilakukan penyembelihan, dan ini akan terwujud, artinya terpancarnya darah itu akan terjadi dengan dua ketentuan. Pertama, alatnya harus tajam, terbuat dari besi atau batu tajam, tidak boleh dari kuku, tulang atau gigi. Oleh karena itu disyariatkan untuk mengasah terlebih dulu sebelum menyembelih. Diriwayatkan dari Rafi' bin Hadi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma'an haraddam wa dzukirasmallahi alaihi fakul laisa sinna wa dufra amma sinna fa'atmun wa amma dufra famudal habasah, muttafaqun alaih. Segala sesuatu yang memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Tidak boleh dari gigi dan kuku. Adapun gigi itu adalah tulang, adapun kuku adalah pisau, alat menyembelih orang-orang Habasyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5498, Muslim nomor 1968. Hadirin, kalau melihat proses apa yang diterangkan dalam hadis itu, bersyukur kita, agama kita Islam begitu detailnya mengatur permasalahan ibadah, sampai alat sembelihannya harus tajam, nggak boleh pakai kuku, nggak boleh pakai gigi, karena itu adalah alat menyembelih orang-orang Habasyah. Hadirin, kemudian kita lanjutkan cara menyembelih kurban. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak menyembelih kurban.
ya Aisyah, halummil mudyah, summa qal ishadhiha bihajar. Wahai Aisyah, ambillah alat sembelih. Kemudian beliau berkata lagi, asahlah alat itu dengan batu. Riwayat Muslim nomor 1967. Sebenarnya kalau bicara lebih luas, ma'asah parang itu saja kada boleh di hadapan binatang yang akan kita sembelih. Ini luar biasa sekali kesempurnaan agama kita Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menyembelih yang harus kita ketahui, yaitu dengan memutus al-wajyan, yaitu 2 urat tebal yang meliputi tenggorokan. Ada di lehernya itu 2 urat tebal, ini harus putus. Inilah persyaratan dan batas minimal yang harus disembelih menurut pendapat yang rajih. Sebab dengan terputusnya kedua urat tersebut, darah akan terpancar dengan deras dan mempercepat kematian hewan tersebut. Hadirin perlu diketahui, pada bagian leher hewan kurban itu ada 4 hal. 1 dan 2 adalah al-wajyan, yaitu 2 urat leher yang tebal yang harus putus tadi. Yang kedua disebut dengan al-hulkum, yaitu tempat pernapasan. Dan yang keempat al-mari, yaitu tempat makanan dan minuman. Ada di tengah yang agak besar al-mari. Bila terputus kesemuanya, yang keempatnya tadi, maka lebih afdol bila terputus keempatnya. Bila putus al-wajyan dan al-hulkum, maka sah. Bila putus al-hulkum dan al-mari, terjadi perbedaan pendapat. Yang rajih tidak sah, walaupun ada perbedaan pendapat. Artinya 2 urat tebal al-wajyan tadi tidak putus, itu yang rajih tidak sah. Bila putus al-hulkum saja tidak sah, jalan pernapasan saja putus tidak sah. Bila putus al-mari saja, ini juga tidak sah. Kalau terjadi sebaliknya, yaitu 2 urat tebal al-wajyan, itu menjadi sah. Kemudian selanjutnya, tidak disyaratkan menghadap hewan ke kiblat, sebab hadisnya lemah. Tapi kalau menghadap juga nggak apa-apa. Mungkin sementara ini yang kita tahu hadapakan ke kiblat, hadisnya lemah. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ayyas al-Mu'afiri, dia majhul, tidak terkenal. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2795, Ibnu Majah nomor 3121. Termasuk laisa minal Islam, bukan dari agama kita Islam.
adalah melumuri jidat dengan darah hewan kurban. Melumuri dahi, namanya nyembelih tadi, Mbah Tuntung dilumurinya dahi dengan hewan kurban. Karena tidak ada contoh dari Nabi dan juga tidak ada contoh dari para salaf, para sahabat Rasulullah SAW, tabiin dan tabiut tabiin, itu dinamakan salaf. Bisa dilihat pada fatwa Al-Lajnah nomor 432 dan 433. Kemudian hukum-hukum kurban, seputar kurban. 1. Hewan kurban dinyatakan resmi. Itu istilahnya ta'yin sebagai hewan kurban itu dengan 2 hal. Pertama, dengan ucapan. Jadi umpamanya nukar kambing, kemudian kita ucapkan ini segan berkurban, maka binatang itu menjadi binatang resmi sebagai binatang kurban, adhiyah. Yang kedua, dengan tindakan. Ini ada 2 cara. Pertama, taklid. Taklid di sini yaitu diikat dengan sandal atau gerabah, atau kadang-kadang umpamanya kopiah buruk, bekas pakaian yang rusak, diikatkan. Semisalnya pada leher binatang kurban. Ini berlaku untuk unta, sapi, dan kambing. Kalau di Muhammadiyah zaman Bahari bawa binatang kurban dalam keadaan semacam itu. Dan ini ada hadisnya. Kemudian yang kedua, isyar, yaitu disobek punuk unta atau sapi sehingga darahnya mengalir, menetes karena rambutnya. Itu dimakan dengan isyar. Itu disunahkan. Artinya kalau kada kayak itu ya sah aja. Tapi alangkah baiknya kalau sunnah itu dihidupkan. Kemudian cara menyembelih kurban. Ada yang berlaku khusus untuk unta dan sapi saja. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku memintal ikatan-ikatan unta Rasulullah dengan kedua tanganku, lalu beliau isyar dan mentaklidnya. Ini hadis yang saya terangkan tadi, artinya isyar, taklid, menggalungkan, bisa sandal, bisa napak, kemudian merobek punuknya. Ini khusus untuk unta dan sapi. Sedangkan kurban cukup dengan ucapan, yaitu ta'yin. Ini adalah binatang kurban. Adapun semata-mata membelinya atau hanya meniatkan tanpa adanya lafaz, maka belum dinyatakan ta'yin sebagai hewan kurban. Hal ini berkaitan dengan hukum di belakangnya. Di antaranya diperbolehkan menunggang hewan tersebut selama tidak memudaratkannya. Maksudnya
unta itu kalau sudah ditakyin dinyatakan sebagai hewan kurban, demikian juga sapi, maka binatang tersebut boleh dinaiki, boleh ditunggangi selama tidak memudaratkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang menuntun unta kurban atau hadyu, maka beliau bersabda, tunggangi unta itu. Jadi ada orang menuntun unta atau sapi, Rasulullah melihat, Rasulullah memerintahkan tunggangi unta itu. Riwayat Al-Bukhari nomor 1689 dan Muslim nomor 1322. Lafaz dari Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut, naiklah unta itu dengan cara yang baik bila engkau membutuhkannya, hingga engkau mendapatkan tunggangan lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1324. Yang perlu diketahui, hal ini itu jangan membayangkan kondisinya seperti kita saat ini. Kalau di zaman Rasulullah, binatang kurban itu datang dari pelosok-pelosok, kemudian dituntun dalam kondisi taklid dan is'ar, sudah dilukai punuknya. Jadi dalam perjalanan menuju tanah lapang, setelah sholat dilakukan penyembelihan. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah melihat, Rasulullah memerintahkan naiki selama kamu belum mendapatkan tunggangan lain. Kalau kita wayah ini kira-kira kada kayak itu lagi, karena ya nyembelihnya di jamaah masing-masing pertama. Yang kedua, orang ke lapangan juga wayah ini lebih suka naik kendaraan, padahal pahalanya insya Allah banyak berjalan. Kalau behari Pak rami laki binian mulai Banyu Tajun dalam berjalan takbiran menuju ke lapangan sini, mulai Sungai Sandung jalan takbiran, mulai Rukam jalan rombongan Semarak, bahkan mulai daerah Putat jalan. Wah, ini sudah berubah karena perkembangan. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan menjual hewan kurban tersebut atau menghibahkannya. Begitu pula tidak boleh menyedekahkannya kecuali setelah disembelih pada waktunya, lalu menyedekahkan dagingnya. Yang kelima, tidak boleh menjual kulit hewan kurban atau apapun yang ada padanya, namun untuk disedekahkan atau dimanfaatkan. Jadi kalau ada bermanfaat, itu supaya bermanfaat, umpamanya ada apa kelompok-kelompok sosial diberikan ke situ, ya perkara kalau sudah diberikan itu hendak diapakan orang. Kalau di Jawa itu rata-rata membagi daging itu lawan kulit-kulitnya, karena di Jawa itu kulitnya itu diolah orang rambak makanan nyaman. Kita sini ya kira-kira dijulungi malah dibuang ayangnya. Kemudian yang keenam, tidak diperbolehkan memberikan upah dari hewan tersebut apapun bentuknya kepada tukang sembelih. Umpamanya
Aku jadi tukang sembelih, kepalanya bagianku tuh kada boleh. Menyembelih taluk, kepalanya taluk. Dari perkara di atas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi memerintahkan aku untuk menangani penyembelihan untanya. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala butnihi wa an aqassima luhumaha, membagikan dagingnya, kulit dan perangkatnya kepada orang-orang miskin. Luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin, dan tidak memberikan sesuatu pun darinya sebagai upah penyembelihan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1717 dan 1317. Kayak apa kalau upahnya belain, jangan diambil dari situ, itu ada apa-apa. Yang penting jangan dari itu. Kalau yang menyembelih, yang menguliti, maunya dapat Pak, ya dapat bukan sebagai upah, tapi seperti yang lain, termasuk pemberian. Kemudian bila terjadi cacat pada hewan tersebut setelah ditakyin, diresmikan sebagai hewan kurban, nah di sini dirinci, itu gunanya takyin tadi. Bila cacatnya membuat hewan tersebut tidak sah, maka disembelih sebagai sedekah, bukan sebagai kurban. Bila cacatnya ringan, maka tidak ada masalah. Bila cacatnya terjadi akibat perbuatan si pemilik, maka dia harus mengganti yang semisal atau yang lebih baik. Bila cacatnya bukan karena kesalahan si pemilik, maka tidak ada kewajiban mengganti, sebab hukum asal berkurban adalah sunnah. Bila hewan tersebut hilang atau lari dan tidak ditemukan atau dicuri, maka tidak ada kewajiban apa-apa atas pemilik, kecuali bila hal itu terjadi karena kesalahannya, maka dia harus menggantinya. Kadang-kadang bisa rahat dibawa, amok, lepas, hilang, ada yang mendapat pataknya. Kemudian yang ke-9, bila hewan yang lari atau yang hilang tersebut ditemukan padahal sang pemilik sudah membeli gantinya dan menyembelihnya, maka cukup bagi dia hewan ganti tersebut sebagai kurban. Sedangkan hewan yang ketemu tersebut tidak boleh dijual, namun disembelih sebagai sedekah, karena sudah ditakyin tadi. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan takyin. Bila hewan tersebut mengandung janin, betianan, maka cukup bagi dia menyembelih ibunya untuk menghalalkan janinnya. Namun bila hewan tersebut telah melahirkan sebelum disembelih, hanya dirimpung beranak sebelum disembelih, maka dia disembelih ibu dan janinnya sebagai kurban. Dalilnya apa? Adalah sabda Nabi, zakatul janin zakatul ummi. Sembelihan janin cukup dengan sembelihan ibunya. Hadis ini datang dari banyak sahabat. Itu bisa dilihat dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 172 dan nomor 2539.
Syekh Albani mensahihkannya. 11, bila hewan tersebut belum ditakyin, artinya kita ini berisi kambing tapi belum ditakyin, dinyatakan sebagai hewan kurban, maka diperbolehkan baginya untuk menjualnya, menghibahkannya, menyedekahkannya, atau menyembelihnya untuk diambil daging dan lainnya, layaknya hewan biasa, karena memang hewan biasa. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang berkorban. Disyariatkan berkorban umum, lelaki, wanita, telah berkeluarga, lajang dari kalangan kaum muslimin. 2, diperbolehkan berkorban dari harta anak yatim apabila kebiasaan anak yatim itu melakukan ibadah kurban, kalau tidak ia kecewa. Umpamanya kita punya panti asuhan, duitnya banyak, ambil tukarakan kambing, umpamanya berkorban segan makanan untuk anak yatim tersebut. Itu dalam kitab As-Sarhul Mumti nomor 427. Yang ketiga, diperbolehkan bagi seorang berhutang untuk berkorban bila ia mampu membayarnya. Ini ada pembicaraan ilmiahnya. Ada yang mengatakan kada boleh karena hutang itu lebih dulu dibayar. Dan sama-sama punya hadis yang menyatakan boleh berhutang itu apabila orang tersebut dapat membayar hutang dengan mudah. Umpamanya masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, berduit kadeda, padahal penghasilan sebulan itu 20 juta umpamanya. Hutang lo enak mayori, boleh. Tapi kalau orang itu sulit untuk membayari, jangan berhutang. Lebih baik bayar hutang nang ada gitu. Kedak mayu waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.